Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Konsep Dasar IPA dari kelas 1 BPGSD. Kami dari Universitas Fiedun is my dream. Betul, kami dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Video kali ini kami akan menjelaskan tentang kemagnetan. Sebelumnya, saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama, ada Andini Oktavrina dengan NIM 2106282. Yang kedua, ada Dwi Maulidawanti dengan NIM 2102489. Yang ketiga, ada Rumaisya Septiani Nur Ilahi dengan NIM 2102363. Dan yang keempat ada Sani Irsalina dengan NIM 2108375. Berikut adalah tujuan pembelajaran materi dari kemagnetan. Baik, langsung saja ke pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jangan lupa disimak dan dipahami. Sebelumnya, apa sih kemagnetan? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus atau sifat kemagnetan. Apa sih kemagnetan itu? Sifat kemagnetan adalah kemampuan suatu benda dalam menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Ada tipe-tipe magnet yang terdapat dari 3 tipe magnet. Yang pertama, magnet alami. Magnet alam yaitu benda atau batuan dari awal sudah mempunyai sifat magnet. Batuan alami yang dapat menarik benda dari besi disebut magnet alam. Berikut di atas adalah gambar bukit magnet yang merupakan salah satu contoh dari magnet alami. Bukit magnet ini menarik segala benda yang memiliki unsur besi, seperti halnya mobil yang berjalan di bukit ini tanpa menyalakan mesin mobil. Mobil akan tertarik maju ke arah medan magnet bumi. Bukit magnet ini berada di kota Tabuk, 40 km dari kota Madinah. Bukit ini dinamakan sebagai Jabal Magnet. Kedua, ada magnet buatan, yaitu benda yang bersifat magnet yang dibuat oleh manusia dapat berupa magnet permanen atau berupa magnet semi permanen. Magnet buatan terbuat dari besi atau baja. Pun bentuk-bentuk magnet buatan, yaitu yang pertama ada magnet jarum. Magnet jarum berbentuk seperti jarum jam. Magnet ini biasanya digunakan untuk kompas. Yang kedua ada magnet ladam. Kutub utara dan selatan ladam menunjuk ke satu arah. Yang ketiga ada magnet batang. Magnet batang memiliki 2 kutub di ujungnya. Ketika digantung dengan seutas benang, magnet batang akan mengarah ke kutub utara dan kutub selatan magnet bumi. Yang keempat, magnet silinder. Letak kutub-kutub pada magnet silinder sama dengan magnet batang. Hanya saja magnet ini berbentuk silinder atau tabung. 3. Ada magnet elektro atau elektromagnetik, yaitu benda atau logam yang bersifat magnet akibat dari adanya arus listrik yang melewati kawat-kawat tembaga yang melilit inti besi. Sifat magnet ini adalah sementara selama ada aliran listrik. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Sani Irsalina. Selanjutnya, izin memperkenalkan diri. Saya Sani Irsalina dengan NIM 2108375. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat magnet. Adapun sifat-sifat magnet, yang pertama, magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda bisa ditarik oleh magnet meski berada dalam jangkauannya. Nah, yang kedua, gaya magnet dapat menembus benda. Lalu, magnet mempunyai 2 kutub, yakni kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak-menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan akan saling tarik-menarik. Lalu, medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti sering terjatuh,
terbakar, atau lain sebagainya. Yang ketiga akan disampaikan oleh Dwi Maulidiawanti. Selanjutnya mengenai medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi gaya tarik magnet. Medan magnet dapat berasal dari magnet dan arus listrik atau biasa disebut dengan induksi magnet. Cara menggambarkan medan magnet pun mirip dengan medan listrik dengan menggunakan garis-garis medan yang keluar dari magnet tersebut. Apabila medan listrik dimulai dari muatan positif ke muatan negatif, maka medan magnet dimulai dari kutub utara ke kutub selatan. Menurut Hans Christian Ørsted dalam percobaannya, di sekitar pengantar berarus listrik terdapat medan magnet, di mana medan magnet dapat digambarkan dengan kaidah tangan kanan seperti pada gambar. Jari jempol menunjukkan arah arus listrik, sedangkan keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Induksi magnet pada kawat lurus. Kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet yang homogen untuk jarak yang sama dari kawat tersebut. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Untuk menghitung medan magnet pada kawat lurus dapat menghitung dengan rumus seperti di samping. Induksi magnet pada kawat melingkar. Kawat lurus melingkar yang dialiri arus listrik pada arah tertentu, maka di sumbu pusat lingkaran akan timbul medan magnet dengan arah tertentu. Medan magnet di sekitar kawat pelingkar juga dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Berbeda dengan kawat lurus panjang, pada kawat melingkar ibu jari kanan menyatakan arah medan magnet dan keempat jari lainnya yang menekuk menunjukkan arah arus listrik. Besar medan magnet di sekitar kawat melingkar dipengaruhi oleh besar arus listrik dan jari-jari lingkaran kawat. Semakin besar kuat arus yang diberikan dan semakin kecil jari-jari lingkaran kawat, maka semakin besar kuat medan magnetnya. Besar kuat medan magnet pada kawat melingkar dapat dirumuskan seperti di bawah ini. Induksi magnet pada selenoida. Selenoida adalah penghantar panas lingkaran dengan jumlah yang sangat banyak seperti pada gambar di bawah ini. Untuk menghitung induksi magnet di pusat selenoida dan untuk menghitung induksi magnet di ujung selenoida dapat menghitung menggunakan rumus seperti di samping. Induksi magnet pada toroid. Toroid adalah selenoida yang dibuat melingkar, seperti pada gambar di atas. Untuk menghitung magnet di pusat toroid dapat dilakukan dengan menggunakan rumus seperti di samping. Seri selanjutnya akan disampaikan oleh Rumaisa Septiani Nur Ilahi. Baik, selanjutnya ada kutub-kutub magnet. Magnet merupakan benda yang bisa menarik logam besi yang ada di sekitarnya. Kutub-kutub magnet adalah bagian magnet yang memiliki gaya tarik paling besar di antara bagian lainnya. Kutub magnet dibagi menjadi dua, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan magnet. Kutub utara magnet bebas menghadap ke utara karena ditarik kutub selatan magnet bumi yang terletak di sekitar kutub utara bumi. Sementara kutub selatan magnet bebas menghadap ke selatan karena ditarik kutub utara magnet bumi yang letaknya di sekitar kutub selatan bumi. Kedua kutub tersebut dipengaruhi oleh medan magnet bumi yang kuat. Adapun sudut deklinasi adalah penyimpangan arah jarum kompas dengan arah utara dan selatan bumi yang sesungguhnya. Besar sudut deklinasi di berbagai tempat tidaklah sama, dan juga tiap tahunnya mengalami perubahan.
posisi kutub senama dan tak senama. Arah garis gaya magnetlah yang menyebabkan timbulnya gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Jika dua kutub yang berbeda atau kutub yang sama didekatkan. Jika dua buah magnet yang posisi kutubnya senama didekatkan, maka magnet tersebut akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika posisi kutub-kutubnya tak senama, maka magnet-magnet tersebut akan tarik-menarik karena medan magnet yang dikeluarkan kutub utara diserap oleh kutub selatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sani Irsalina. Baik, untuk selanjutnya mengenai pembuatan dan perawatan magnet. Adapun cara-cara membuat magnet, ada 3 cara nih. Yang pertama, cara membuat magnet dengan menggosokkan. Nah, teman-teman, kita hanya membutuhkan magnet permanen dan benda yang ingin kita aliri. Benda yang bisa dialiri magnet adalah benda yang telah memiliki sifat kemagnetan, misalnya besi dan baja. Benda tersebut terdiri atas kumain maupun magnet kecil yang disebut dengan magnet elementer. Caranya adalah dengan menggosokkan magnet permanen pada benda yang ingin kamu jadikan magnet. Lalu gosokkan secara satu arah dengan beraturan. Gerakan yang searah dan beraturan membuat aliran magnet permanen terhadap benda lain menjadi terpengaruh magnet. Untuk menentukan kutub utara dan selatan, magnet buatan kamu hanya perlu melihat ujung magnet permanen yang kamu gosokkan. Maka, benda yang kamu gunakan untuk menerima aliran magnet adalah kutub yang berlawanan dengan ujung magnet permanen. Lalu cara yang kedua adalah cara membuat magnet dengan elektromagnetik. Cara membuat magnet dengan elektromagnetik adalah sesuai namanya, yaitu elektromagnetik merupakan alternatif membuat magnet dengan cara aliran arus listrik. Sumber listrik yang dapat kita manfaatkan bisa berupa batu baterai segala ukuran. Elektromagnetik membutuhkan arus listrik searah atau direct current. DS artinya kamu butuh 2 buah batu baterai agar bisa mempraktikkan cara ini. Selain itu, siapkan benda yang ingin kita ubah menjadi magnet. Misalnya paku besi, siapkan juga kabel, kumparan, atau kawat besi sebagai perantara aliran. Langkah pertama, tumpuk 2 batu baterai untuk dihubungkan dengan kabel kumparan. Yang kedua, hubungkan kedua ujung kabel dengan kutub positif dan negatif baterai. Jangan lupa untuk mengupas ujung kabel kumparan menggunakan gunting. Langkah selanjutnya yaitu lilitkan kabel pada paku besi, maka magnet buatan kalian telah siap digunakan. Untuk menentukan kutub utara dan selatan magnet buatan tersebut, kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, yaitu dengan menggenggam paku besi tadi pada posisi ibu jari dibuka, sedangkan jari lain tetap menggenggam. Dengan demikian, ibu jari menunjukkan arah kutub utara magnet. Lalu langkah selanjutnya ada cara membuat magnet dengan cara induksi. Cara membuat magnet yang ketiga adalah dengan cara induksi dengan melalui terjadinya pengaruh gaya magnet pada sebuah benda magnet elementer atau konduktor. Langkah pertama dalam pembuatan magnet ini yaitu siapkan magnet permanen dengan benda yang ingin kita ubah menjadi magnet. Lalu letakkan 2 benda tersebut secara berdekatan dengan posisi vertikal. Kemudian, letakkan jarum atau benda lain yang bisa menempel dengan magnet. Pastikan posisi magnet permanen dan konduktor tidak berubah-ubah. Amati gerakan tersebut dengan jarum yang telah kita letakkan di bawah konduktor. Pelan-pelan, jarum tersebut akan menempel pada konduktor.
Namun, jika magnet permanen dijauhkan, secara otomatis konduktor akan kehilangan sifat kemagnetannya. Berbeda ceritanya jika konduktor yang kita gunakan adalah batang baja. Batang baja masih bisa menarik jarum meski magnet permanen telah dijauhkan. Lalu, adapun cara perawatan dari magnet tersendiri, yaitu kekuatan suatu magnet dapat hilang atau melemah sejalan dengan berjalannya waktu. Agar magnet dapat dipelihara dengan benar dan dipergunakan dalam waktu relatif lama, maka harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempercepat melemahnya kekuatan magnet. Magnet akan mudah kehilangan kekuatannya apabila dipanasi. Panas yang mengenai batang magnet akan menyebabkan magnet elementer bergerak lebih cepat, sehingga lebih cepat membalik atau berubah arah. Magnet juga akan melemah kekuatan akibat getaran yang kuat, misalnya dengan cara mukulkannya, atau magnet batang juga magnet kekuatan akibat getaran yang kuat, misalnya dengan cara mukulkannya, atau magnet batang juga magnet U tidak mudah menjadi lemah karena adanya pengaruh-pengaruh dari luar. Maka cara penyimpanannya hendaklah diberi penguat. Penguat itu berupa apa ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan jangkar dari besi lunak dan diletakkan sebagai penutup pada kutub-kutub magnet. Dengan cara ini, garis-garis gaya magnet yang keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan magnet akan melalui jangkar atau angker. Dan hampir tidak ada yang melalui udara. Selain menggunakan jangkar penyearah garis gaya magnet, pengamanan magnet juga dilakukan dengan cara menjauhkan magnet dari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Induksi magnetik terhadap benda-benda yang berada pada arah yang acak akan menyebabkan kurang teraturnya posisi magnet elementer dalam magnet. Dengan demikian, kekuatan magnet pun menjadi melemah. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pembuatan dan cara perawatan magnet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya, ada video cara pembuatan magnet. Adalah video cara pembuatan magnet secara elektromagnetik yang dibuat oleh perwakilan anggota kelompok 6. Yuk langsung kita coba buat. Tempelkan magnet pada ujung paku, dan paku langsung bisa menarik benda magnetis di sekitarnya deh. Gampang kan? Cara membuat magnet yang terakhir yaitu menggosok. Yuk kita praktikkan. Gosok penggaris besi pada magnet. Searah ya menggosoknya seperti yang ada di video. Kemudian penggaris besi sudah bisa menarik benda magnetis yang ada di sekitarnya deh. Selanjutnya ada video sifat kemagnetan. Dalam video ini merupakan salah satu sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan yang ada di dalam video ini disebut sebagai ferromagnetik, yang artinya ditarik sangat kuat oleh magnet.
Jika pasir pantai berwarna putih, sifat kemagnetan disebut diamagnetik. Sudah terasa materi kemagnetan sudah dijelaskan oleh kelompok 6. Terima kasih kepada Ibu Fitri Nuraini, MPD, selaku dosen pengampu konsep dasar IPA, dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share and like ya teman-teman.